Halo, senang bertemu lagi dengan Anda sobatku. Bersama saya Rizwani Syedipar. Bagaimana kabar hari ini? Semoga kabar Anda di sana baik. Fokus pembahasan yang akan saya bahas adalah mengenai bagaimana cara menghadapi surat panggilan dari pihak kepolisian, khususnya dari pihak penyidik, dan atau juga mungkin dari pihak kejaksaan. Lalu bagaimana sikap yang harus kita lakukan? Nah, untuk itu simak dan tonton video ini sampai habis agar Anda sekalian tahu alur memahami cara menghadapinya. Saat ini saya berpesan kepada Anda untuk mari bekerja sama dengan channel ini agar terus berkembang dan semangat lagi untuk membuat video-video selanjutnya. Dan tentunya video yang bermanfaat. Kerjasamanya hanya meringankan jari Anda untuk mengklik gambar jempolnya berada di sebelah kiri Anda dan tulisan subscribe berada di sebelah kanan Anda. Baiklah sobat, selamat menonton. Sobat-sobatku yang kubanggakan, mungkin Anda sudah pernah melihat betapa kaget dan risaunya seseorang yang bersangkutan pada saat menerima surat panggilan dari kepolisian, khususnya dari pihak penyidik atau mungkin juga dari pihak kejaksaan. Nah, bila pernah kalian cermati, si orang yang bersangkutan atau si orang penerima surat panggilan tersebut mungkin gelagatnya merasa tidak nyaman, bercampur aduk cemas, dan bahkan di malam harinya bisa mengakibatkan berkurang tidurnya. Oleh karena kepikiran, kenapa aku dipanggil? Apa salahku? Harus gimana aku? Kenapa surat panggilan dari pihak kepolisian ini ditujukan kepada aku? Dan sebagainya. Nah, untuk menjadi mental Anda berani menghadapi surat panggilan tersebut, di kesempatan video ini saya akan berbagi tips untuk Anda sekalian. Jadi tips yang pertama yang harus saya sampaikan terlebih dahulu adalah Anda tidak perlu panik. Tenangkan dirimu dan jangan biarkan kepanikan tersebut menghantui pikiran Anda. Usahakan terlebih dahulu raga dan pikiran Anda serileks mungkin. Dan setelah merasa sudah rileks, kemudian baca dan pahami isi daripada surat panggilan tersebut. Jadi bila isinya Anda dipanggil sebagai saksi, silakan berikan keterangan yang benar menurut apa yang Anda lihat, apa yang Anda dengar, dan apa yang Anda saksikan terkait peristiwa hukum yang dijabarkan di dalam surat panggilan tersebut. Karena keterangan Anda tersebut adalah untuk kepentingan pendidikan, penuntutan, dan peradilan tentang perkara pidana sebagaimana yang disebut di dalam pasal 1 angka 26 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Sedangkan bila Anda dipanggil sebagai tersangka, berarti Anda diduga telah melakukan suatu kesalahan hukum atau melakukan suatu peristiwa hukum yang bertentangan dengan aturan hukum. Maka terkait dengan hal tersebut, saya menyarankan Anda untuk dapat berkonsultasi dengan orang yang berprofesi pengacara agar untuk mendapatkan pencerahan hukum dari orang yang Anda tunjuk tersebut. Dan untuk mengenai aturan hukum terkait penetapan seseorang dijadikan sebagai tersangka harus berdasarkan yang pertama, minimal 2 alat bukti sebagaimana yang termuat di dalam pasal 184 KUHP tentang alat bukti yang sah. Yang kedua,
disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya. Jadi terkait mengenai apa-apa saja yang termasuk alat bukti yang sah adalah perlu kalian ketahui, antara lain adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk, dan keterangan terdakwa. Dan sekarang mari dengarkan dan simak baik-baik lagi menurut putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 garing PUU garing 12 Romawi garing 2014 tertanggal 28 April 2015. Putusan ini memberikan pengertian tentang bukti yang cukup, yaitu berdasarkan dua alat bukti ditambah keyakinan penyidik yang secara objektif. Jadi maksud objektif di sini dapat diuji objektivitasnya berdasarkan kepada dua alat bukti tersebut. Telah terjadi tindak pidana dan seseorang sebagai tersangka pelaku tindak pidana. Selanjutnya dalam aturan hukum lainnya, pada pasal 66 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Kapolri tentang pengawasan dan pengendalian penanganan perkara pidana di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu yang pertama, status sebagai tersangka hanya dapat ditetapkan oleh penyidik kepada seseorang setelah hasil penyidikan yang dilaksanakan memperoleh bukti permulaan yang cukup, yaitu paling sedikit dua jenis alat bukti. Yang kedua, untuk menentukan memperoleh bukti permulaan yang cukup, yaitu paling sedikit dua jenis alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditentukan melalui gelar perkara. Oleh karena sebagaimana yang saya sampaikan tadi, maka dapat disimpulkan bahwa seseorang hanya bisa ditetapkan sebagai tersangka bila terdapat minimal dua alat bukti sebagaimana termuat dalam pasal 184 KUHP dan sebelum itu sudah pernah diperiksa sebagai calon tersangka atau saksi. Selanjutnya, perlu Anda ketahui lagi, jika seseorang ditetapkan sebagai tersangka, sementara syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi, maka tersangka dapat mengajukan pra-peradilan sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 garing PUU garing 12 Romawi garing 2014. Mahkamah menambahkan penetapan tersangka penggeledahan dan penyitaan termasuk sebagai objek pra-peradilan pada pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pasal 77 KUHP, pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutuskan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang sah atau tidaknya penangkapan, sah atau tidaknya penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan. Akhir kata dari penjelasan ini, setelah Anda sudah mendengarkan penjelasan saya tersebut secara baik-baik, maka Anda sudah menjadi tenang dan mampu untuk menghadapi surat panggilan dari kepolisian. Demikian, dan semoga bermanfaat bagi teman-teman yang baru berkunjung di channel ini. Bantu dan ringankan jari Anda untuk mengklik like dan subscribe-nya, serta klik juga gambar loncengnya untuk dapat notifikasi video-video dari saya selanjutnya. Salam, mari sepakat kedepankan hukum. Terima kasih.